Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang budidaya tanaman brokoli atau Brassica oleracea var. Italica. Disusun oleh Dede Rosa Pratiwi, Rifa Parhul Azmi, dan Ferawati Julpa. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Kol bunga hijau atau brokoli merupakan tanaman sayuran famili Brassicaceae atau jenis kol dengan bunga hijau berupa tumbuhan berbatang lunak, diduga berasal dari Eropa. Pertama kali ditemukan di Siprus, Italia Selatan, dan Mediterania 2000 tahun yang lalu. Di Indonesia, penanaman brokoli terkonsentrasi di Lembang, Cisarua, dan Cibodas. Pengembangannya telah mencapai Bukit Tinggi, Pangalengan, Maja, Garut, Bandungan, Kopeng, Pujon. Di dunia, brokoli banyak ditemui di Amerika, Jepang, Taiwan, Jerman, dan India. Selanjutnya, kubis bunga merupakan tumbuhan semusim dengan daur hidup berlangsung minimal 4 bulan dan maksimal setahun, tergantung tipenya, tipe summer atau spring atau tipe winter. Budidaya tanaman brokoli dapat dilakukan dengan banyak metode. Satunya dengan metode hidroponik yang tanpa menggunakan media tanam tanah sehingga kapanpun kita bisa menanamnya. Selanjutnya, 2. Tujuan. 1. Untuk mengetahui analisa usaha dalam budidaya tanaman brokoli. 2. Untuk menunjang pengetahuan dalam budidaya tanaman sayuran bunga pada khususnya. 3. Untuk mengetahui kendala-kendala atau permasalahan dalam teknik budidaya dan penyelesaiannya. Selanjutnya, 3. Persyaratan tumbuh. Brokoli pada umumnya ditanam di daerah yang berhawa sejuk. Dataran tinggi 1000-2000 mdpl dan bertipe iklim basah. Brokoli akan mencapai pertumbuhan optimum pada tanah yang banyak mengandung humus, gembur, porus dengan pH tanah antara 6-7. Waktu tanam yang baik adalah pada awal musim hujan atau awal musim kemarau. Namun demikian, brokoli dapat ditanam sepanjang tahun dengan pemeliharaan lebih intensif. Selanjutnya, budidaya tanaman. 1. Benih. Varietas yang dianjurkan antara lain adalah bejo atau varietas lokal yang biasa ditanam di daerah setempat. Kebutuhan benih brokoli adalah 300-350 gram per hektar. 2. Persemaian. Sebelum disemai, benih direndam dahulu dalam air hangat yang bersuhu 50 derajat Celcius atau dalam larutan Prefecure N 1 cc per liter selama 1 jam. Benih disebar merata pada bedengan persemaian dengan media berupa campuran tanah dan pupuk kandang atau kompos perbandingan 1:1. Kemudian ditutup dengan daun pisang selama 2-3 hari. Bedengan diberi atap skrin atau kasa atau plastik transparan dan persemaian ditutup dengan skrin untuk menghindari serangan OPT. Setelah berumur 7-8 hari, bibit dipindahkan ke dalam bumbunan daun pisang atau pot plastik dengan media yang sama, tanah dan pupuk kandang steril. Penyiraman dilakukan setiap hari. Bibit siap ditanam di lapangan setelah berumur 3-4 minggu atau sudah memiliki 4-5 daun. Selanjutnya, 3. Persiapan lahan. Dipilih lahan yang bukan merupakan bekas tanaman kubis-kubisan. Sisa-sisa tanaman dikumpulkan kemudian dikubur. Tanah dicangkul sampai gembur, kemudian dibuat lubang-lubang tanam dengan jarak 70 cm antar barisan kali 50 cm dalam barisan atau 60 cm kali 40 cm. Pengapuran dilakukan apabila pH tanah kurang dari 5,5 menggunakan kaptan atau dolomit dengan dosis 1,5 ton per hektar pada 3-4 minggu sebelum tanam bersamaan dengan pengolahan lahan. 4. Pemupukan. Pupuk yang diberikan antara lain pupuk kandang atau kompos dan pupuk buatan. Pupuk kandang dapat berupa pupuk kandang sapi 30 ton per hektar, pupuk kandang domba 20 ton per hektar, atau kompos jerami padi 18 ton per hektar. Sedangkan pupuk buatan berupa urea sebanyak 100 kg per hektar, ZA 250 gram per hektar, SP36 250 kg per hektar, dan KCL 200 gram per hektar. Selanjutnya, 5. Pemeliharaan. Penyiraman dilakukan tiap hari sampai tanaman brokoli tumbuh normal atau lilir, kemudian diulang sesuai kebutuhan. Bila ada tanaman yang mati, segera disulam dan penyulaman dihentikan setelah penanaman berumur 10-15 hari setelah waktu tanam. Penyiangan dan pengairan dilakukan bersamaan dengan waktu pemupukan pertama dan kedua. 6. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT.
OPT penting tanaman brokoli antara lain ulat daun kubis, ulat crop kubis, bengkak akar, busuk hitam, busuk lunak, bercak daun, penyakit embun tepung, dan sebagainya. Pengendalian OPT dilakukan tergantung pada OPT yang menyerang. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain adalah bila terdapat serangan bengkak akar pada tanaman muda, tanaman dicabut dan dimusnahkan. Penggunaan musuh alami atau parasitoid misalnya Diadema semiclausum. Penanaman tumpang sari brokoli tomat, pengendalian dengan pestisida dilakukan dengan benar dalam pemilihan jenis, dosis, volume, semprot, cara aplikasi, interval maupun waktu aplikasinya. Selanjutnya, panen dan pasca panen. Brokoli dapat dipanen pada saat bunga sudah padat dan kompak dengan cara memotong pangkal batangnya dengan menyisakan 6-7 helai daun sebagai pembungkus bunga. Waktu pemanenan sebaiknya pada pagi hari setelah embun menguap atau sore hari sebelum embun turun. Produksinya berkisar antara 15-30 ton per hektar. Kualitas pasar, keterlambatan panen menyebabkan bunga tumbuh tidak merata, berwarna kekuningan dan merekah. Kelebihan pupuk N juga dapat menghasilkan bunga seperti bunga yang terlambat panen sehingga mutunya rendah. Brokoli akan cepat mengalami layu jika tidak disimpan dalam kondisi dingin segera setelah panen. Crop brokoli dapat bertahan kurang lebih 3 minggu jika disimpan pada suhu 1 derajat Celcius. Crop brokoli dapat dibungkus dengan plastik politen film untuk menjaga kesegaran. Selanjutnya saya akan meneruskan bab 2, rencana kegiatan usaha. Yang pertama, tempat dan waktu. Waktu penanaman pada bulan November sampai Januari. Yang kedua, alat, cangkul, sabit, sprayer, keranjang, pisau. Selanjutnya bab 3, keuangan, rencana anggaran biaya. Yang pertama, biaya investasi. Yang kedua, biaya variabel. Pendapatan dan keuntungan. Pendapatan per periode. Pendapatan jumlah brokoli yang terjual dikali harga brokoli. 3.000 kg dikali Rp2.500 per kilogram. Sama dengan Rp7.500.000. Keuntungan per periode. Keuntungan pendapatan dikurangi total biaya operasional. Rp7.500.000 dikurangi Rp4.054.375 sama dengan Rp3.445.625. Kelayakan usaha. RC per rasio pendapatan dibagi total biaya operasional. Rp7.500.000 dibagi Rp4.054.375 yaitu 1,8. RC lebih dari 1 artinya usaha budidaya brokoli layak dijalankan. RC 1,85 artinya setiap penambahan modal sebesar Rp1 akan mendapatkan pendapatan sebesar Rp1,85. Selanjutnya bab 4, pasar dan pengembangan. Pengkultivar brokoli yang toleran terhadap panas telah banyak dikembangkan di Amerika Serikat. Pada tahun 2011 dilakukan percobaan terhadap 32 kultivar brokoli. Berdasarkan hasil evaluasi, ada 12 kultivar yang adaptif pada daerah penanaman dengan suhu tinggi, 25 sampai 35 derajat Celcius, atau nama lain Astarimi et al. 2012. Menurut Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pelindung Diri dan Keselamatan Kerja atau APD K3. Di antaranya adalah helm pengaman atau safety helmet, kacamata pengaman safety glasses, baju lapangan, masker, sarung tangan, gloves, dan sepatu karet atau boots. 4. Penutup. Kesimpulannya adalah diharapkan dengan dilaksanakan tugas ini dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam budidaya tanaman dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang berguna bagi waktu mendatang. Usaha budidaya brokoli sangatlah menguntungkan karena memiliki R atau
C sama dengan 1,85. Sarannya yang disampaikan kepada para konsumen, khususnya petani supaya dapat melakukan budidaya tanaman brokoli dengan hati-hati sesuai prosedur yang ada sehingga akan memperoleh hasil yang lebih baik. Supaya dalam berbudidaya tidak hanya melihat dari segi keuntungan dan menjadikan buntung yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.